Mulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara tiba. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim oleh Munzir SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا.
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih oleh resimen mahasiswa diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Afifah Bilkis SPDI.
Merah Putih. Hormat! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, 4. Yang kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial seluruh Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Bapak Nasruddin SAG dan pembacaan teks Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia oleh Bapak Fakri SPDI. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji: 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pembacaan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya oleh Bapak Marzuki SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 124/3/tahun 2021 tentang
penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Satya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Presiden tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya. 1. Menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatan tersebut dalam lantaran keputusan ini sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2021. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 124/3/tahun 2021 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Satya. 1. Dr. Sri Suyanta MAG, tanda kehormatan 20 tahun. 2. Dr. Abdul Jalil Salam MAG, tanda kehormatan 20 tahun. 3. Zubaili S. Hum, tanda kehormatan 20 tahun. 4. Dr. Hayati MAG, tanda kehormatan 10 tahun. 5. Yulia SPT MSc, tanda kehormatan 10 tahun. 6. Dr. Saiful SAG MAG, tanda kehormatan 10 tahun. 7. Mulyadi SAG MAG, tanda kehormatan 10 tahun. 8. Eva Kaisar Nina Dewi SE, tanda kehormatan 10 tahun. 9. Indra Budiman SSOS, tanda kehormatan 10 tahun. 10. Zubaili SE, tanda kehormatan 10 tahun. 11. Kamarudin, tanda kehormatan 10 tahun. 12. Nur Zamli, tanda kehormatan 10 tahun. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyematan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya masa bakti 20 tahun dan 10 tahun kepada nama yang telah disebutkan untuk dapat segera mengambil tempat yang telah ditentukan. Untuk masa bakti 20 tahun, Dr. Sri Suyanta MAG, Dr. Abdul Jalil Salam MAG, Zubaili S. Hum. Masa bakti 10 tahun, Dr. Hayati MAG, Yulia SPT MSc, Dr. Saiful SAG MAG, Mulyadi SAG MAG, Eva Kaisar Nina Dewi SE, Indra Budiman SSOS, Zubaili SE. Selanjutnya Kamarudin dan Nur Zamli. Selanjutnya berkenan pembina upacara untuk dapat menyerahkan tanda kehormatan, berkenan mendampingi Kepala Biro AUPK dan Kepala Biro AAKK.
Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kita saksikan bersama penyematan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya untuk masa bakti 20 tahun diterima oleh 3 orang. Dr. Sri Suyanta MAG, Dr. Abdul Jalil Salam MAG, dan Zubaili S. Hum. Dilanjutkan penyematan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya untuk masa bakti 10 tahun. Pada kesempatan ini diterima oleh 9 orang. Dilanjutkan dengan foto bersama. Selamat kita sampaikan kepada Bapak Ibu penerima tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya masa bakti 20 tahun dan masa bakti 10 tahun. Tentunya dalam memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-76 tahun 2022. Diawali sesi foto bersama dengan penerima tanda kehormatan masa bakti 20 tahun. Terima kasih. Sesi berikutnya berkenan melepas masker. Terima kasih kepada penerima tanda kehormatan 20 tahun mengambil tempat semula. Oke, baik. Terima kasih kepada seluruh penerima tanda kehormatan mengambil tempat kembali. Amanat pembina upacara barisan diistirahatkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, para peserta, para pejabat dan seluruh pegawai aparatur sipil negara, Kementerian Agama, hadirin peserta upacara yang berbahagia. Sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa sejatinya cara pada hari yang berbahagia ini Ayahanda Rektor, tapi beliau mendapat panggilan mendadak untuk berangkat ke Jakarta. Beliau hanya menitipkan salam kepada kita dan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para Karu AKK, Karu OPK dan Karu AKK, Bapak Ibu, para dekan, para wakil dekan, dan seluruh pimpinan di lingkungan UIN Raniri. Dan perlu kami sampaikan juga Bapak WR1, beliau sudah berangkat ke Jakarta kemarin, dan sepertinya Pak WR3 masih tertahan di Takengon karena memang kondisi alam yang tidak memungkinkan. Mudah-mudahan beliau bisa cepat kembali ke Banda Aceh. Bapak Ibu sekalian, ingin kami bacakan pidato Menteri Agama pada peringatan Hari Amal Bakti ke-76 Kementerian Agama tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejabat dan seluruh pegawai aparatur sipil negara Kementerian Agama, hadirin peserta upacara yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita sanjungkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat, karunia dan anugerahnya yang tiada terkira kepada kita sekalian. Pada hari ini, Senin tanggal 3 Januari 2022, keluarga besar Kementerian Agama memperingati Hari Amal Bakti ke-76 Kementerian Agama dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Sebab sejak dibentuk tanggal 3 Januari 1946 hingga hari ini, Kementerian Agama terus tumbuh dan berkembang menjadi salah satu instansi pemerintah yang mempunyai peran penting dan strategis dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama serta mewujudkan tatanan kehidupan beragama yang toleran dan ramah bagi semua. Pada setiap hari amal bakti tanggal 3 Januari dicanangkan sebagai kick-off pelaksanaan program atau kegiatan tahunan berjalan. Kementerian Agama telah hadir sebagai payung teduh bagi semua unsur umat beragama, memberikan pelayanan prima bagi masyarakat yang membutuhkan layanannya, dan menjaga Pancasila, konstitusi, dan negara kesatuan Republik Indonesia untuk tetap dalam jalurnya. Hal tersebut dibuktikan dengan naiknya indeks kesalehan umat beragama dari 82,52 pada tahun 2020 menjadi 83,92 pada tahun 2021. Indeks kerukunan umat beragama juga mengalami peningkatan yang semula tahun 2020 sebesar 67,46
menjadi sebesar 72,39 pada tahun 2021. Indeks kepuasan layanan KUA meningkat dari angka 77,28 pada tahun 2019 menjadi 78,90 pada tahun 2021. Kementerian Agama juga telah menjalin hubungan yang baik dengan para tokoh dan pemuka agama, organisasi dan lembaga agamaan, forum kerukunan umat beragama, serta unsur masyarakat lainnya. Hubungan baik tersebut diwujudkan dalam beragam pertemuan, baik di tingkat nasional maupun daerah, pendampingan, koordinasi, konsultasi, dan fasilitasi. Dari perspektif tata kelola keuangan, Kementerian Agama juga mampu mempertahankan prestasinya. Kementerian Agama kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan tahun 2020. Capaian ini menjadi prestasi yang diraih selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2016. Tepuk tangan untuk ini. Kita semua memahami prestasi yang telah dicapai oleh Kementerian Agama merupakan hasil kerja keras dari para perintis dan sesepuh Kementerian Agama serta saudara sekalian. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap pegawai aparatur sipil negara Kementerian Agama yang selama ini telah mengabdi dengan tulus dan menjaga martabat, kehormatan, dan kinerja Kementerian Agama. Sebagai salah satu bentuk ucapan terima kasih, Kementerian Agama telah mengajukan kepada Bapak Presiden untuk memberikan penghargaan Satya Lancana Karya Satya kepada 9.310 pegawai negeri sipil Kementerian Agama dari 79 satuan kerja yang dinilai telah mengabdi tanpa cacat sebagai abdi negara. Alhamdulillah, Bapak Presiden telah mengabulkan permohonan tersebut, dan pada hari amal bakti ke-76 ini, atas nama Bapak Presiden diberikan penghargaan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun kepada 509 orang, 20 tahun kepada 2.802 orang, dan 10 tahun kepada 5.999 orang pegawai negeri sipil Kementerian Agama. Saya ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan. Semoga penghargaan tersebut semakin meningkatkan kinerja ASN Kementerian Agama dan menambah kebanggaan sebagai bagian dari korp Kementerian Agama. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati, di usia ke-76 ini, Kementerian Agama harus terus berbenah. Prestasi yang telah diraih harus dipertahankan, dan secara bersamaan perlu terus berinovasi untuk mewujudkan Kementerian Agama yang lebih baik. Untuk itu, jadikan agama sebagai inspirasi, jadikan agama sebagai penggerak yang dapat meningkatkan daya kreativitas. Selain itu, jadikan pula 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama: integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi saudara sekalian selaku pegawai aparatur sipil negara Kementerian Agama. Saya percaya apabila berpegang teguh pada itu semua, pegawai aparatur sipil negara Kementerian Agama akan tampil sebagai sosok abdi negara yang luar biasa. Apa yang kemudian menjadi tagline peringatan Hari Amal Bakti ke-76
Kementerian Agama, yaitu transformasi layanan umat akan dengan cepat dan mudah dilakukan. Transformasi yang dimaksud meliputi perubahan sikap dan perilaku yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan sarana dan prasarana atau infrastruktur yang mempercepat dan mempermudah kinerja Kementerian Agama dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya banggakan, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat memperingati Hari Amal Bakti ke-76 Kementerian Agama. Semoga Kementerian Agama terus berjaya serta menjadi oase dalam pelayanan masyarakat yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Demikian. Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Saifuddin Sa'dan MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, marilah pada tahun ke-76 ini kita menghadiahkan Al-Fatihah untuk seluruh sesepuh kita yang telah mengabdikan diri untuk Departemen Agama. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil madhkurin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah wa min baliyatihima wa fadiyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna fi kifahina wa jihadina fi tarbiyati wa ta'limi auladina li'la'i kalimatika ila yaumiddin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana la tuzi' qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara.
Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara dapat membubarkan barisan. Upacara memperingati Hari Amal Bakti ke-76 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2022 selesai. Masing-masing kita mengucapkan hamdalah. Hadirin yang berbahagia, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini Allah menganugerahkan kita kondisi cuaca yang beragam menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Diawali cuaca sejuk, kemudian cerah, kemudian berganti dengan sangat terik, beralih kepada suasana mendung dan sempat turun hujan dengan intensitas ringan dan kembali kita dalam suasana saat ini. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu seluruh hadirin yang sudah berhadir untuk mengikuti kegiatan donor darah bertempat di kantin Jamiah Arandiri kerjasama KSR PMI UIN Arandiri dengan PMI Kota Banda Aceh. Sekali lagi kami mohon perhatian kepada seluruh keluarga besar di lingkungan Universitas Islam Negeri Arandiri Banda Aceh untuk berkenan bersama-sama mengikuti kegiatan donor darah bertempat di kantin Jamiah Arandiri. Kita berharap kiranya dalam suasana acara pada hari ini besar harapan akan terkumpul ratusan kantong darah dari keluarga besar UIN Arandiri Banda Aceh. Terima kasih atas